Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari Universitas Yarsi, jurusan akuntansi. Pada topik 14 ini, lanjutan penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada, kan di topik 14 tuh baru 2 ya, di topik 13 tuh baru 2, jadi penyembuhan data pada autokorelasi, lalu yang kedua itu uji hetero. Nah, yang di sini itu yang lanjutannya pada topik 14. Yang pertama itu ada penyembuhan data pada uji multikolonialitas, yang mana data tersebut teridentifikasi multikolonialitas. Di sini untuk mereview kriteria hasil pengujiannya seperti ini. Nih, uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriterianya lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Yang pertama itu kalau tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10 terjadi multikolonialitas. Yang kedua, kalau tolerance value-nya itu lebih dari 0,1 atau VIF yang kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data tersebut kolerasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Nah, solusinya itu untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi, yang pertama melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua itu, kalau yang pertama ini bisa dipelajari sendiri ya untuk penyembuhan data multikol dengan menggunakan uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, LAG, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Jadi ini tuh kayak menghilangkan variabel independennya yang mempunyai nilai korelasi yang tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya, penyembuhan data yang terakhir yaitu penyembuhan data pada uji normalitas, yang mana data tersebut tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk, jadi itu harus menyebar ya, nggak boleh menumpuk. Yang ketiga itu nilainya mendekati 0. Nah, ini dia jenis grafik histogram transformasi data tidak normal nih, seperti ada yang condong ke kiri, terus ada yang landai nih ya, ada yang condong ke kanan. Nah, penyembuhannya itu menggunakan transformasi data, menggunakan rumus. Memang banyak dari grafik ini nih yang mempunyai bentuk transformasi data yang berbeda-beda. Jadi masukin datanya itu sesuai dengan bentuk dari grafik ini nih, grafik histogram ini. Lalu ini tuh memang cukup rumit ya untuk melakukan penyembuhan data terhadap uji normalitas. Nah, di sini saya tidak melakukan penyembuhan data terhadap uji normalitas karena memang sangat rumit penyembuhannya. Jadi di topik 14 ini hanya melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitas saja. Nah, ini datanya sudah dimasukin ya ke dalam SPSS. Lalu terlebih dahulu melihat apakah terdapat multikol atau tidak. Caranya itu dengan cara analyze, regression, linear,
Nah, dependennya itu variabel Y. Kalau yang independen itu variabel X1, X2, X3, X4. Lalu di statistik kita checklist estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik aja OK. Nah, ini udah muncul ya outputnya. Nah, hanya melihat kolom collinearity statistik ya, nih pada tabel koefisien untuk uji multicol. Di sini kan ada beberapa variabel nih. Nah, ternyata kita hanya melihat nilai yang VIF-nya aja nih. Jika sudah, nih dituin dulu. Nih, jika lebih VIF-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini tuh ada variabel yang sudah lebih dari 10 nih. Variabel experience ya kan? Berarti itu tandanya sudah melebihi ambang batas atau lebih besar dari 10 nih, terjadi multikolonialitas. Maka sudah disimpulkan bahwa data tersebut terjadi multikolonialitas. Untuk pengujiannya itu ada beberapa penyembuhan datanya. Nih, saya tidak akan melakukan semuanya, semua pilihan ini. Jadi hanya menerangkan yang mudah dipahami saja, karena memang kalau melakukan uji korelasi lain akan menambah waktu. Karena perlu pemahaman yang lebih detail lagi. Jadi di sini melakukan penyembuhan data dengan mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi nih, yang bagian 3. Nah, kan di sini nih yang korelasinya tinggi tuh ada di variabel experience ya. Jadi untuk melakukan penyembuhan terhadap variabel tersebut, kita harus mengeluarkan variabel tersebut. Nah, caranya itu bisa melakukan analyze, klik analyze, regression, linear. Jadi experience-nya itu yang di sini nih, yang di independen kita keluarin. Nah, habis itu kita klik aja OK. Nah, di sini di koefisien ini datanya sudah menunjukkan nilai VIF yang kurang dari 10, yang artinya itu tidak terjadi multikolonialitas. Dan juga nilai tolerance value-nya itu sudah lebih dari 0,1. Nah, ini udah 0,1 semua ya, di atas 0,1 semua. Jadi seperti itu untuk penyembuhan dari uji multicol. Jadi kita mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi tadi tuh, udah nggak ada kan yang experience, yang variabel X3, karena emang udah dikeluarin. Karena kita mengeluarkan variabel, maka kita melakukan pengujian ulang dari uji normalitas, lalu multicol, dan selanjutnya. Karena kalau misalkan di normalitas misal datanya normal, tapi ternyata di multicol itu nggak lolos, kayak terdapat multicol, kayak tadi di experience. Jadi mau nggak mau harus melakukan pengujian ulang biar tahu datanya normal atau tidak. Sebenarnya kalau ada masalah seperti ini, dari awal sudah terdeteksi datanya nggak normal, jadi harus melakukan penyembuhan sampai normal. Lalu ke uji berikutnya seperti multicol dan selanjutnya sampai ke hetero. Jadi seperti itu penyembuhan data terhadap multicol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.